Ada lagi. Yang bebas. Bebas. Gaya apa bang? Gaya bebas. Gaya bebas. Ada lagi. 1, 2. Ya, selesai. Terima kasih atas. Berapa lagi? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Esther, foto dulu. Mana sih Esther ini? Nggak ada, nggak apa gitu ya. Bangun tidur tidak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Selamat datang, salam hormat kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Selamat kami untuk memulai acara ini. Adapun acara kegiatan hari ini, senam sehat yang dilanjutkan dengan fun walk, di mana nanti Bapak Rektor berkenan untuk hadir pada acara fun walk tersebut. Lalu ada acara talk show, game, door prize, dan pemeriksaan laboratorium. Langsung saja kita lanjut untuk acara yang pertama, senam sehat. Yang akan dipimpin oleh instruktur senam kita adalah Kakak Tia. Kepada Kakak Tia kami persilakan. Terima kasih. Sekali lagi rentangkan tangan mulai untuk agar diikutin sama barisan yang di belakang. Yang di belakang menyesuaikan bang. Bapak Ibu sekalian yang di belakang. Udah lah, nggak apa-apa lah. Nggak muat ya. Yang nggak apa-apa Bu, maju isi lagi satu. Yang di belakang diikuti ya, yang belakang diikuti. Dokter, abang-abang sekalian, mohon izin diikutin ya. Isi lagi, Bang, di sini, Kak. Bang. Sudah. Ya musiknya udah ready ya. Musiknya udah ready. Doa ini aja ya, doa di lapangan, gue sayang di ini kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatiannya. Kita persiapan melaksanakan senam yang akan dipimpin dari instruktur. Sebelumnya kita akan melaksanakan doa. Mengawali kegiatan pagi ini agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Selanjutnya untuk mbak-mbak instruktur senam dipersilakan.
Baik, saya minta pada di barisan yang awal maju lagi. Maju, jalan. Maju, maju, jalan. Izin dokter, maju dulu dokter. Maju dulu dokter. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Iya, Banjar. Kita bentuk 5 Banjar ke belakang. 5 baris, 5 Banjar ke belakang. Zulfikar sama dokter Gafar. Apa? Tapi ini mendampingi. Dokter siapa? Zulfikar. Iya, dokter Zulfikar sama dokter Gafar. Mohon izin kepada dokter Zulfikar dan dokter Jafar untuk mendampingi. Oh, dokter Gafar. Mendampingi Bapak Rektor untuk melepas. Mohon izin kita bentuk untuk kayaknya gini. Kupon siapa pegang tadi? Masing-masing dokter. Nggak ada Tadi. lagi kupon. Sama orang konsumsi. Dokter Teti dari patologi klinik diharap ke sumber suara di sini. Dokter Teti. Selamat datang kami ucapkan buat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara. Berikan tepuk tangan buat Bapak Rektor. Kasih ngomong, hah? Enggak apa, gini aja. Enggak ngomong. Oh iya, iya. Iya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk jalan santai ke jalan-jalan lari-lari. Mau lari ke saya ya. 1, 2, 3. Oke, jalan bersama. Nggak mau dari tadi si Jack. Mic nyaman kan ya? Dia ikut lari nanti. So, mic ya. Semangat! Biar badan tambah sehat. Rute kita. Ini FKE keperawatan FKM dilanjutkan ke Jalan Universitas. Kayaknya nggak usah pakai ini. Kayaknya pakai toa yang merah aja tadi sama Akso. Pegang yang merah.
Ulang ulang. Iya, iya, loh. Iya, iya, iya. Mana dadar? Aduh, hampir jatuh. Wah, ini aduh, gini ya. Laura.
Mobil polisi sana. Mobil polisi. Habis. Ya, mari. Tinggal satu. Nah, ini mau ambil apa? Kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sehat dan punya kesempatan untuk hadir. Ini acaranya memperingati Hari Kesehatan Dunia ya. Nah, Hari Kesehatan Dunia dan Hari Patologi Nasional. Hari Patologi Nasional. Yang tadi sudah disampaikan, hari ini diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Yang perlu sebetulnya nggak ada acara serentak ini punya patologi buat jalan sehat tiap bulan sekali. Ya kan? Nggak perlu acara juga. Tapi ini menstimulus saja ini. Stimulus. Kenapa misalnya begitu ya? Jadi kalau kita jalan bareng-bareng pagi gitu ya sekalian bercengkrama itu katanya nggak tahu, tapi dari kata dokter itu bisa merefresh pikiran. Kalau refresh pikiran tentu pasti akan menambah usia dan memperpanjang usia dan menambah rezeki. Kalau pikirannya refresh. Kalau anak-anak sekarang namanya kalau kita jalan pagi atau apa itu namanya mengeksplor. Jadi kalau kita ke satu kota jalan pagi gitu di pagi-pagi hari itu cepat mengenal daerah sekitar. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi rombongan, saya selalu pagi jalan berlari, saya eksplor dulu semuanya. Terus saya pura-pura tahu, ayo pergi. Terus mereka saya baca sini, Pak Rektornya kok tahu semua? Pagi-pagi kita udah mengeksplor. Dia cepat mengenal satu tempat gitu ya. Jadi ini penting sama Bu Jelita nanti nih, bisa misalnya sebulan sekali diatur sama-sama para senior ya. Itu mengakrabkan diri. Jadi simbol-simbol seperti ini nggak kita lakukan sekali saja. Makanya KRJS ini kan juga dalam rangka dilakukan komunitas oleh Bang Del Yujar ini, itu juga dalam rangka mencapai itu. Baik kita secara pribadi, kalau kita sehat ya, terus bisa berpikir jelas, jernih, itu pasti hal-hal yang negatif gak akan bisa masuk. Kira-kira begitu. Kalaupun ada masalah-masalah, ya pasti hidup ini semua punya masalah. Pasti akan kita bisa kelola dengan pikiran yang jernih kalau kita rutin berolahraga. Itu saya dengar kemarin apa inti dari Hari Kesehatan Nasional itu. Itu yang pertama pesannya kepada cerita sama Pak Del. Jadi kalau KRJS bawa aja komunitas forensik. Jadi bisa beli rame. Yang kedua, saya mengucapkan selamat pada para dokter forensik. Tadi juga sudah disampaikan, dulu ini sebetulnya satu, ada forensik patologi forensik, ya patologi anatomi, patologi klinik, dan patologi forensik. Dulu satu, sekarang tercerai-berai menjadi 3. Jadi memang pengembangan ilmu pengetahuan itu kadang-kadang membuat ego sektoral.
Cuma penting juga sebetulnya komunitas yang kecil untuk bisa fokus terhadap satu subjenis yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan, itu penting. Cuma bukan berarti bahwa muncul ego. Kan tadi juga kami sudah sampaikan, kami diskusikan sama Bang Yo. Saya dari FISIP, latar belakangnya ilmu politik. Waktu saya ke UNAIR, saya mendirikan itu, saya sebenarnya ditawari waktu itu untuk membuat namanya laboratorium Maya. Jadi laboratorium Maya itu oleh Dirjen Kebudayaan, dia membuat showroom untuk meneliti tulang-tulang yang bisa masuk ilmu forensik antropologi. Jadi saya bilang itu sama dengan forensik yang ada di sini, patologi forensik. Ya sama, artinya patologi forensik tidak bisa berdiri sendiri juga sebagai sebuah ilmu. Lalu kemudian antropologi itu juga dibutuhkan itu. Jadi pengembangan ini menjadi sangat penting bagi para perkumpulan dokter patologi ini, termasuk juga misalnya menceritakan ini kepada para juniornya dan para mahasiswa. Ini kita mengalami persoalan ini di kedokteran, soal regenerasi yang bisa pada beberapa bidang sedikit itu bisa lag nanti, karena bisa senjangnya begitu kuat gitu ya, begitu besar. Sehingga kita harus sebagai kalau misalnya sudah senior, terus kemudian membina para second layernya, para juniornya, lalu second layernya membina di bawah lagi untuk calon-calon yang calon mahasiswa atau apapun itu yang akan bisa masuk dalam komunitas perkumpulan patologi. Ini yang tanda patologi maju. Itu karena dokter-dokternya bersatu. Pak, mohon maaf Pak, Bapak baru minum alkohol ya? Kok senyumnya memabukkan? Pak, ini tanda dari patologi D ya Pak, bisa dibuka dan dipakai. Dekan Bang Del. Ya, untuk Bang Del. Iya Pak, itu maskotnya patologi D Pak. Kemudian juga untuk Pak Dekan. Iya, bisa harus depannya dong sekarang. Ya, harus dipakai depannya mata. Apa tadi? Grand prize ya, grand prize ini. Kok ada utama langsung. Hiburannya nanti nggak ada lagi lah yang mau. 7, 2, 8, 0. Ada? Oh. Nanti bagi sedikit ya. Slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin' each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down here, they're under rules.
Saya suruh tadi baca Pak WD 1. Rupanya dia nunggu juga pakai nomor yang luar. Selanjutnya nomor 7. 2 8 3 Selanjutnya, ini siapa yang megang angka cantik? Angka cantik 7 triple 2 7. Merah. Betul. Ya, 7 triple 2 7. Tetap pegang nomornya. Masih ada grand prize yang kedua dan ketiga, lalu masih ada door prize yang kedua dan yang ketiga. Jadi mohon Bapak Ibu, Abang Kakak jangan pergi kemana-mana dulu sampai dengan acara selesai. Ibu guru selalu tak pernah salah. Kanan dekat aja dong. Dapat nggak? Baiklah, selamat kepada para pemenang door prize yang pertama. Acara selanjutnya. Nah, kepada narasumber yang pertama Dr. Aris Pratama, MK Klinpat, spesialis patologi klinik. Kami mohon untuk bersiap maju ke depan. Lalu narasumber kedua Dr. Sukwimin, spesialis patologi anatomi, kami persilahkan maju ke depan. Dan yang ketiga narasumber Dr. Asan Petrus, MK, spesialis forensik, untuk maju ke depan.
Yuk mari kita uji kekompakannya setiap perhimpunan. Ayo. Woi, Victor. Berapa perhimpunan ini kompaknya sama perhimpunan lain? Iya. Patologi anatomi. Di sini kita seru-seruan. Yuk, mari berhitung setiap perhimpunan apakah sudah ready? Sudah siap? Semua orang? Iya, ya. Apakah sudah siap perhimpunannya? Semua orang? Patologi anatomi, apakah sudah siap? Semua orang? Kursi, posisi di belakang kursi semua. Karena kita main gamesnya di belakang kursi. Setiap perhimpunan membuat baris sejajar. Setiap perhimpunan membuat satu barisan sejajar. Kayak mana? Awak pun enggak. Apakah sudah ready? 10 orang, setiap perhimpunan 10 orang. Kita uji kecepatan, ketepatan, dan kekompakan. Bapak Ibu, bagi ada yang mau mengecekkan asam urat, kolesterol, gula darah, free, tidak dipungut biaya. Di mana sarung tersebut nanti kita mainkan setiap perhimpunan. Jadi yang biasa bapak-bapak memakai sarung mungkin sudah ahli, ibu-ibu mungkin yang biasa memakaikan sarung kepada suami juga pasti ahli. Ya, coba diperhatikan dulu. Ya, cara bermainnya. Pelan lah, Bang. Aku pegang gua. Ya. Oke, orangnya ngambil. Forensik mana suaranya? Hurra lah, hurra. Forensik. Patologi klinik. Patologi anatomi. Suaranya mana? Bang, nanti ambil ya orang pertama. Mulai. Ada pegang tangannya. Cepat. Ayo. Terus lagi, terus. Ayo. Jangan dilepas ya. Terus kaki ya. Terus. Jangan dilepas. Tarik. Nah, didorong ya, dibantu. Ayo tarik. Yo. Hey! Untuk perwakilan tiap-tiap tim silakan. Dokter patologi klinik. Musiknya mana aja? Musik boleh. Kepada juara kedua diraih oleh dokter forensik. Selamat kepada dokter forensik. Juara dokter patologi anatomi, kepada dokter patologi anatomi kami ucapkan selamat.
kepada moderator Dr. Esther Sitorus, spesialis patologi anatomi, dan narasumber pertama dokternya aktor. Nyamar ya? Aktor yang menyamar, tapi jadi nyaman dia di patologi klinik. Nyamar jadi nyaman ya? Nyamar jadi nyaman. Peranan patologi klinik. Kepada dokter Sukimi? Iya, kepada dokter Arif. Baik, terima kasih dokter Esther. Jadi kita di bagian patologi klinik ini mempelajari penyakit itu berdasarkan pendekatan laboratorium. Tentunya pendekatan laboratorium ini cukup luas ya. Jadi untuk sampelnya atau yang menjadi bahan pemeriksaannya di laboratorium patologi klinik ini secara umum itu adalah cairan tubuh manusia. Bisa dalam bentuk darah, kemudian urin, kemudian mohon maaf feses, kemudian sputum juga. Ya kira-kira seperti itu yang kita periksa. Iya, ya kalau periksa kita mohon maaf. Mana tahu ada yang lagi makan. Iya. Oh iya. Nanti mengurangi nafsu makan, maka kita bilang maaf. Ya maaf. Ya. Begitu kira-kira dokter. Ya, jadi sebenarnya di Patklin ini kira-kira ada berapa anggotanya, sudah berapa yang tersebar di Sumatera Utara saja? Anggotanya sudah cukup banyak, sudah ratusan yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera Utara ini. Iya, tapi hanya beberapa yang berhasil ya. Aduh. Ya. Iya kan? Aduh, enggak lah, semua berhasil. Ya, Mudah-mudahan. semua berhasil. Mudah-mudahan. Apalagi yang bagaimana sih kalau misalnya kita nih ya, masyarakat awam kita, kalau kita mau periksa boleh nggak langsung aja gitu, nggak melalui dokter, kita minta surat pengantar gitu? Ya, jadi kalau untuk masyarakat yang ingin periksa ke laboratorium, sebenarnya kalau misalnya mereka cuma periksa seperti kita bilang medical check up, itu sebenarnya kita bisa langsung datang ke laboratorium. Jadi mereka juga biasanya punya paket-paket untuk pemeriksaan medical check up di laboratorium. Biayanya tergantung dari budget masing-masing gitu. Jadi semakin tinggi biasanya semakin lengkap. Itu untuk yang pemeriksaan yang rutin-rutin. Misalnya periksa darah rutin, periksa kolesterol, periksa gula, asam urat, itu biasanya bisa langsung. Tapi kalau pemeriksaan yang khusus-khusus spesifik biasanya itu permintaan dari dokter klinisi yang meminta. Misalnya ada pasien yang diduga ada kelainan hormonal. Tentunya dokter yang memintanya yang meminta ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait hormon misalnya gitu. Ya. Jadi kalau kita di dokter-dokter patologi klinik itu di mana saja bisa kita cari gitu? Apa di rumah sakit saja atau dia memang bertugasnya di laboratorium atau punya praktek pribadi? Ya, jadi kalau untuk spesialis patologi klinik biasanya memang kebanyakan itu di belakang layar. Iya. Yeah. Layar. Kayak aktor tadi ya? Iya, kayak siapa? Kayak aktor ya? Iya, aktor kadang di depan, kadang di depan. Iya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Udahlah, nggak penting kayaknya. Iya, jadi aku juga lupa. Itu dokter. Jadi punya praktik juga, ada yang di laboratorium juga, ada yang di rumah sakit juga, ya. Begitu. Ada lagi yang ingin diceritakan? Iya, jadi kenapa nggak ditanya? Biasanya konsepnya ini ketahui sih dokter. Ya, kan, itu. Jadi kamu nanya aku, kamu nanya aku. Kok jadi menakutkan? Aduh. Ada peran-peran dari patologi klinik di masyarakat gitu. Ya, jadi untuk peran dari patologi klinik di masyarakat ini untuk penunjang diagnostik penyakit, berbagai macam penyakit itu tentunya tidak lepas dari penunjang laboratorium, terutama patologi klinik, misalnya pemeriksaan darah. Nah, itu kan kalau misalnya tidak diperiksa darahnya cukup sulit untuk mendiagnosa pasiennya. Keganasan darah seperti leukemia itu sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan laboratorium di patologi klinik. Tentunya kalau kita deskripsikan masing-masing tentunya nanti waktunya akan sangat panjang ya, gitu dokter. Tapi kita nggak apa-apa, kita punya 2 hari 2 malam di sini. Baiklah, dokter Esther. Apa sih yang enggak? Jadi dokter. Oh, gini, kalau kita ini sekarang orang ini kan yang udah tua-tua lah ya, udah punya anak besar-besar, mau masuk ke spesialis, mengambil pendidikan spesialis patologi klinik gitu. Orang ini? Iya, orang ini. Dokter Esther enggak. Anakku nggak mau.
pilot. Jadi berapa lama sih pendidikan untuk spesialis patologi klinik? Ya, jadi kalau untuk spesialis patologi klinik sebenarnya ini tergantung dari ya, jadi Boleh, ya boleh kali 10 tahun. jadi kalau untuk pendidikannya yang standarnya minimal itu sekarang di 7 semester. Itu ya. Ya, paling cepat 7 semester. Tapi sekali lagi kalau tergantung orangnya, kalau memang dia istilahnya mau berlayar gitu lama-lama, bisa-bisa aja. Kalau mau cepat juga bisa. Jadi tergantung ke orangnya. Kalau ikut dengan prosedur yang telah ditetapkan, ya cepat. Tapi kalau enggak, ya kadang mungkin ada yang 10 tahun gitu misalnya. 2 juta untuk Anda. Ya, terima kasih. Itu jawaban. Iya. Udah siap-siap WD1 itu pakai Pimax dia. Baiklah, adakah yang tidak jelas dari patologi klinik ini? Silakan untuk memberikan pertanyaannya di website di bawah ini ya. Iya, Ada waktu kita di link di bawah ini, silakan bertanya. Iya. Kalau Iya. nggak jelas kita pakai lampu aja ya, atau pindah kalau mungkin di sini gelap. atau pakai kacamata biar lebih jelas. Ya, mikroskop. Terima kasih Dokter Ari. Ya, terima kasih sama-sama Dokter Esther. Ya. Udah difoto kami. Apakah ada penarikan undian? Ada, ya. Dokter, untuk selanjutnya kita buka door prize yang kedua ya dokter. Ya. Mohon untuk Dokter Arif, Dokter Sukimin dan Dokter. Untuk tetapi tetap. 2 kali lagi loh. Ambil. Ambil sesuai dengan nomornya masing-masing. Ya. Wah. Yang dibaca kuponnya sendiri. Berapa Dokter Arif? 7, 2, 1, 4, 0. Kosong. 72140 batal. Ambil lagi. Sampai turun di nomor kita. Ada 72140. Udah pulang. Udah pulang, baiklah. Dokter Sukimin dulu. Lagi bang. Ambil lagi. 72006. 72006. 1 2 3 batal. Ada. 72. Hah? Yang mana? 0140. 72140. Udahlah, nggak apa-apa lah. Kasihan Silakan. Dokter Rahmat. Tadi dari dokter Sukimin 72006. Batal. Dokter SMP 72181. 72181. 3 kali batal. 72181. Nggak ada. Oke. Tarik ulang. Wah, bos agak pulang. Jangan pulang, bos. 72055. 72055. Masih batal. Berikutnya 72297. 72297. 72297. Ada. Seksi perlengkapan silakan ke depan. Ada permintaan jangan gayung ya. Udah baca? Udah belum? Oh belum, udah baca. 72025. Batu pertama, peletakan batu pertama ya. Ini aja ya. Nah itu atap rumahnya ya, itu atap rumah. Nah, ya itu untuk mandi, ya di kamar mandinya, ya. Ya, nah itu adalah sarjana ya. Setelah sarjana itu ijazah. Ijazah. Ya, nah ini granat ya, granat.
Ya, itu. Ya. Ya. Nah, ini adalah untuk mandi ya. Sama ya hadiahnya. Ya, yang ketiga ini adalah ya. Ya, ini untuk satu lagi. Udah. Ya. Terima kasih dok, dok. Bisa dua nggak? Saudara juga dok biasanya dok. Nah, itu berbahaya nggak dok? Tergantung, bisa juga berbahaya. Yang tergantung kan bukan di sana dok. Oh ya, yang tergantung yang itu ya, Bang. Jadi itu bisa juga berbahaya, bisa juga tidak. Jadi itu yang disarankan kepada pasiennya biasanya apa dok? Kalau ada benjolan-benjolan yang datang dari pasien-pasien yang mengeluh dengan suatu benjolan. Biasanya lebih banyak kita anjurkan untuk dilakukan aspirasi biopsi. Iya. Itu dengan aspirasi biopsi kita bisa melihat apa isi benjolan tersebut. Kadang-kadang ada juga benjolan-benjolan seperti di punggung atau di belakang telinga. Itu kita aspirasi. Nah, itu biasanya berupa kista-kista sering juga. Kista-kista ya dok. Nah, katanya dok, kata masyarakat awam dok, kalau benjolan kita biopsi gitu bisa jadi ganas katanya dok. Sebenarnya tidak, ya. Itu tergantung juga pada benjolannya ya. Kalau benjolan berupa cairan, itu nanti kita aspirasi jadi kempes dia ya. Iya dok. Ya kalau cairan diaspirasi jadi kempes. Jadi pernah juga pengalaman kita aspirasi benjolan, kita aspirasi keluar sampai 30 cc kempes, pasiennya senang, menunggu di situ sambil kita kerjakan, atau benjol lagi. Itu pernah juga kita alami gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa itu ya dok. Iya. Bagaimana dengan sama dok dengan di patologi klinik? Kalau kita mau masuk ke patologi anatomi itu kira-kira masuknya gampang dan keluarnya susah, atau masuknya susah keluarnya gampang dok? Atau masuk susah keluar susah juga? Ya. Jadi penerimaan itu adalah untuk PPDSPA itu biasanya dijatah. Ada kuotanya. Tergantung dari Pak Del. Tergantung Pak Del. Tergantung Pak Del. Ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi antara PPDS dengan staf pengajar itu ada perbandingannya. Biasanya ada rasionya ya dok. 1 banding 3 ya dok. 1 banding 3 ya. Jadi kalau misalnya staf 7 bisa diterima 21. Iya dok. Iya. Jadi masih terbuka ya yang anak-anaknya ingin memasuki patologi anatomi. Ya kan? Silakan. Kita menerima. Karena untuk spesialis PA masih banyak dibutuhkan ya dok. Ya. Di seluruh Indonesia baru 700 ya dok. Ya. Di Medan saja itu 300-an gitu. Di Medan. Di Medan lah kebanyakan 300. Kok lebih banyak ya? Makanya orang Medan gak ada yang benjolan ya, udah diambil semua. Rata semuanya. Ya. Oke. Itu ada lagi yang ingin disampaikan dok? Kira-kira? Satu lagi barangkali pemeriksaan yang penting juga, pemeriksaan IHC. Imunohistokimia. Imunohistokimia itu untuk menunjang pemeriksaan histopatologi untuk menjuruskan diagnosanya supaya pasti. Oh, untuk terapi ya dok? Iya, untuk terapi. Iya. Ditanggung BPJS atau enggak dok? Ditanggung itu? Enggak ditanggung dok? Ditanggung, ada yang ditanggung. Tidak, sebenarnya tidak ditanggung ya. Karena kami tanya BPJS nggak menanggung katanya. Tapi ada beberapa rumah sakit yang dia memang memberikan. Iya, dan harganya mahal. Boleh dilihat di sini ya harganya. Teks. Iya dok. Sebenarnya PA juga sama dengan patologi klinik sudah bermain di molekuler ya dok. Iya, yang tingkatannya lebih tinggi lagi.
Baiklah, terima kasih Dokter Sukimin. Terima Kita kasih, berikan Mbak Li. aplaus yang meriah untuk Dokter Sukimin. Dokter Aris, jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jauh. Capek. Sini aja. Kita patologi day-nya di sini aja. Orang itu juga ada. Ya, sama. Ngapain kita Dokter Aris? Grand prize ya dokter. Grand prize. Yeay. Grand prize kita mintakan. belum dipanggil. Sini dokter, ambil undian ya dokter. Sebenarnya Esther rugi nih kalau disuruh ngambil grand prize. Kan nggak mungkin dapat nanti nomor sendiri ya kan? Kenapa kami suruh Dokter Delizar yang ngambil grand prize? Karena kalau enggak dia aja yang dapat. Betul. Selalu beruntung tuh Dokter Delizar. 20 juta. Nah, dapat mikroskop. Apalagi itu kan? Handphone 3 kali. Handphone 3 kali. Nggak tahu lah kita ya. Kayaknya kita yang perlu mandi kembang ya. Baik. Siap, pegang nomornya masing-masing. Nomor cantik. Kedua. Nomor cantik ya. 72 triple 1. 72111. Siapa? Ada? Ada, silakan. Yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar tegap berisi, dengan tatapan tajam, penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila, mabuk kepayang. Aku pandai bernyanyi, apalagi menari, trik dan nota dan tambah, tulus dengan sempurna, ditambah gaya. Ini harus sering-sering mandi katanya. Hadiahnya ya harus sering-sering keramas. iPhone dok, iPhone 14 dokter. Jangan bilang mama, aku nanti dia bisa marah-marah kalau tak. Selamat kepada pemenang grand prize kedua. Terima kasih kepada Dokter Delizar. Izin para narasumber. Tambah gaya trendy, manusia masa kini. Sanding atas kalian seakan bisa ku beristimewa di malam pesta. Engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Satu orang sampelnya. Satu orang ya. Sikit-sikit aja. Ini satu orang. Yang sudah memberikan. Ya, forensik. Ini adalah bulan-bulan penuh berkah dari forensik ya. Ada promo voucher, 3 voucher gratis otopsi ya. Yang akan dibagikan. Sampelnya ada dari saingan Arif. Dokter Hasan Petrus akan kita tanya-tanya mengenai forensik, ya kan? Siap. Apa sih itu yang dimaksud dengan Ya betul. Oh belum. Yang dimaksud dengan forensik itu. Forensik. Oke. Sebelum saya jawab, saya mau berpantun boleh? Silakan. Dokter Hasan Petrus akan berpantun. Cakep.
jalan-jalan ke Surabaya. Jauh. Singgah sebentar di Surakarta. Patologi makin jaya. PDS Paklin, Diapit, PDFI maju bersama. Itu 3 hari 3 malam. Iya. Konsepnya itu 3 hari 3 malam. 3 malam dengan 100 referensi. Iya, betul. Disabut jadi 1 ya. Itu paraphrase lagi. Ya. Apa itu forensik? Baik. Jadi forensik itu sebetulnya satu cabang spesialis yang memampatkan ya ilmu kedokteran itu untuk untuk membantu penegakan hukum. Nah, tapi sekarang ini kan sudah berkembang, nggak cuma forensik namanya gitu ya, forensik dan mediko legal. Gitu. Jadi kalau forensik itu berbicara tentang pengungkapan kasus tindak pidana yang menyebabkan korban baik hidup maupun mati, tapi mediko legal itu mempelajari aturan-aturan yang terkait dengan praktek kedokteran. Nah, jadi 2 hal itu yang sering kita bahas di Departemen Forensik, dan itulah kompetensi sebagai ahli forensik. Jadi untuk masyarakat itu apa sih fungsinya? Iya. Forensik itu Iya. ruang Iya. lingkupnya lagi. Iya. Jadi kita Departemen Forensik ini kan membantu gitu ya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dialami oleh masyarakat itu. Misalnya orang itu dipukul gitu ya, dipukul orang lain. Nah, dalam kasus penyelesaian kasus pidananya itu kita membantu dalam hal melaporkan gitu ya apa yang dialami oleh si pasien atau korban ini, ya baik yang hidup maupun mati, yang akan kita laporkan karena itu barang bukti. Apapun yang dialami oleh si korban ini itu barang bukti tindak pidana. Itu yang kita sampaikan ke penyidik yang nanti akan diteruskan ke sidang pengadilan. Jadi boleh masyarakat langsung mendatangi ahli forensik itu, aku mau diperiksa, gitu. Aku dipukuli, Iya. gitu kan? KDRT. Ya, bukan ke ahli forensik sebetulnya ya, ke rumah sakit. Jadi korban misalnya kalau dia tuh dipukul dengan lukanya tuh ringan-ringan aja gitu ya, dipukul. Ya, iya, itu mereka lapor ke polisi. Karena kita tidak akan bisa melakukan pemeriksaan kedokteran forensik terkait dengan tindak pidana yang dilakukan kalau tidak ada permintaan dari penyidik atau polisi. Kalau permintaan dari keluarga nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa loh, jadi nggak usah lapor-lapor ya kalau bisa polisi ke dia bang. Iya. Iya, gitu ya bang. Iya. Nah, satu lagi, Ya. tadi kan saya bilang kalau dia ringan, kalau berat, dia nggak mungkin ke polisi. Misalnya kan dia dipukul berdarah-darah gitu kan, nggak mungkin lah kantor polisi. Nanti polisinya malah lari. Dia biasanya ke rumah sakit dulu. Nah, di situ nanti kita edukasi supaya keluarga yang mengantar atau kawan-kawannya yang mengantar supaya lapor ke polisi, supaya nanti biasanya polisinya juga datang. Karena sekali lagi kita tidak bisa membuat laporan visum itu kalau nggak ada surat permintaannya. Oh, itu kalau dia apa namanya nggak ke berdarah-berdarah gitu tidak ditangani dulu gitu. Tetap ditangani dulu oleh dokter. Oh, enggak. Urgensinya kalau memang ada yang lain. Gitu, tergantung ya. Tapi kasusnya. kalau nggak dibiarkan gitu berdarah-darah. Ya enggak lah. Enggak kan? Kan Jadi karena berdarah-darah itu kan ada emergensinya, itu ditanganin dulu. oh iya. Idealnya memang kita bersama-sama gitu ya. Iya. Bisa. Datang gitu ya kan polisinya, tapi biasanya lama kan. Lama Nah, kan
pada awal pemeriksaan itu, kalau memang sudah ada indikasi tindak pidana, biasanya kan kita udah bersama-sama itu. Nah, biasanya rumah sakit itu udah mengindikasikan, walaupun surat permintaannya belum ada. Tapi dalam pemeriksaan awal, anamnesanya kan ditanya, kenapa nih Pak? Oh, dipukul Dr. Esther umpamanya. Nah, itu. Nggak percaya gue. Nah, seperti itu. Itu namanya udah ada indikasi tindak pidana. Iya. Oke, dalam yang lain nggak penting kayak gini Bang. Pertanyaan titipan. Boleh. Ah. Boleh. Jadi orang mau masuk PA karena takut masuk forensik supaya tidak bedah mayat. Salah. Patologi anatomi itu kompetensinya adalah bedah mayat. Untuk bedah mayat yang terkait dengan otopsi klinik. Iya. Jadi kalau otopsi klinik beda dengan otopsi forensik. Otopsi forensik itu harus permintaan polisi. Betul. Otopsi klinik itu harus ada izin keluarga. Kalau di forensik tak perlu izin keluarga. Iya, tidak perlu. Itu bedanya. Jadi kalau patologi anatomi otopsinya namanya otopsi klinik. Ya. Di patologi forensik atau sekarang kedokteran kehakiman, ya, itu otopsi forensik yang tak perlu izin keluarga kan? Iya, tidak perlu izin kalau keluarga. Kami tak boleh kami mengotopsi kalau tidak ada izin keluarga. Jadi dokter klinisnya akan buat permintaan otopsi untuk penyebab kematian, lalu harus ada tanda tangan keluarga, baru bisa dilakukan otopsi klinis. Sementara kalau otopsi forensik itu dipaksa oleh negara, keluarga harus setuju gitu kan? Ya, harus setuju. Setuju tidak setuju, penegakan hukum kan harus terus. Ya, dan kita bekerja berdasarkan perintah penyidik. Ya, itu bedanya otopsi di patologi anatomi dengan di forensik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Celisa. Jadi ada bedah mayat di PK. Ada bedah mayat di PK. Jadi di PA. Jadi menurut forensik sendiri otopsi itu apa? Otopsi itu istilah Indonesia kan bedah jenazah. Bedah jenazah. Iya, bedah jenazah. Jadi itu kita lakukan ya tentu pada korban meninggal ya. Iya. Kalau korbannya belum meninggal, ya kita meninggalkan. Ya, jadi pada korban meninggal itu kita kan harus mencari penyebab kematiannya. Ya. Penyebab kematian kenapa korban ini meninggal. Gitu ya. Jadi iya. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan otopsi itu ya kita bedah jenazah, ya mulai dari kepala sampai ke seluruh tubuh lah. Dan bukan tidak mungkin dan sering juga sudah pun kita bedah, kita juga masih membutuhkan. Nah inilah partner-partner kerja kita dalam penegakan pengadilan itu. Ya, betul. Ya, jadi ya Dokter Sukimin lah tahu kali ini bagian PA yang sangat kami andalkan gitulah kira-kira selama ini. Jadi saksi ahli. Iya, saksi ahli terkait dengan kasus tindak pidana yang ditangani forensik. Karena tahu aja kakak. Bukan rahasia dia. Ya, jadi kita membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan itu sehingga seringkali dalam penyampaian kasus ini, karena ini kasus umum biasanya masyarakat perlu ingin tahu gitu ya, terkesan lambat gitu ya. Kita kan nggak bekerja sendiri, selalu kasus itu melibatkan ahli-ahli yang lain, bisa PA, bisa PK, mungkin juga bagian radiologi dan lain. Jadi melemparkanlah kesalahan itu kepada yang lain gitu ya, ceritanya kan. Ya, sebetulnya supaya memang pemeriksaan itu lebih baik, oleh karena ya melibatkan beberapa ahli gitu ya. Jadi kalau yang misalnya di luar-luar itu, meninggal di sana formalin, itu kerjaan dokter forensik atau enggak tuh? Ya. Jadi spesialis formalin gitu. Formalin gitu ya, ataupun pengawetan jenazah itu memang kompetensi ahli forensik. Nah, namun
kita ahli forensik ini kan masih belum sedikit, masih belum banyak, masih sedikit. Jadi kadang-kadang ya nggak mungkin kita menanganin semua orang yang meninggal yang membutuhkan pengawetan itu ditanganin oleh ahli forensik. Siapa yang boleh menangani itu selain dokter ahli forensik? Kalau yang boleh itu sebetulnya dokter umum. Dokter umum boleh? Iya, dokter umum. Tenaga yang lain boleh? Tenaga kesehatan yang lain boleh? Misalnya nggak ada kompetensinya sebetulnya. Nggak ada. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh gitu ya. Tapi, nah ini tadi kan, tapi oleh karena kekurangan, ya itu. Ya apalagi, tapi permintaan banyak ya kan? Iya, permintaan banyak. Siapa aja oke. Ya, ya artinya kalau tidak ada masalah, ya sebenarnya nggak ada masalah. Semuanya kan tergantung pada waktu ya. Kalau ada waktunya, cocok waktu. Iya. Ya, boleh ya kan? Iya waktu. Kan waktu adalah uang. Ya. Cocok waktunya, boleh lah ya. Iya. Oke. Berapa lama pendidikan forensik ini? Minimal 7 semester, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Kalau tidak ada gangguan ya seperti itu. Tapi sekarang baru ada kurikulum baru untuk forensik, katanya 6 semester sudah bisa tamat ya. Itu yang baru. Nah itu, jadi dari UPP itu kemarin sudah dibilang itu minimal itu 7 semester. Nah, 7 semester. Dibilang 7 semester kemarin. Oh, berarti itu kabar-kabar burung lah ya. Burung. Ya, zaman saya itu 7 semester gitu. Nah, zaman saya 7 semester. Ya, abang